Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Aktivitas Bisnis di Perusahaan PT Rezeki Kencana. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meisi Milenia Nenggolan. Saya Frenika Agnatalina. Saya Tia Rumana. Bagian yang ingin saya jelaskan yaitu bagian bab 1 tentang pendahuluan. Pendahuluan umum. PT Rezeki Kencana adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak bumi. Perusahaan ini berada di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kuburaya. PT Rezeki Kencana sudah meraih sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil atau yang biasa disebut ISPO, yang merupakan standar keberlanjutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. ISPO bersifat wajib untuk ditetapkan di seluruh perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Indonesia. Kemudian, sejarah perusahaan. Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO merupakan standar berkelanjutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. ISPO bersifat wajib diterapkan di seluruh perusahaan dan pengolahan sawit di Indonesia. PT Rezeki Kencana Julong Group merupakan perusahaan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kuburaya, yang dapat ditempuh dengan waktu 2 jam melalui 2 akses transportasi darat dari Kota Pontianak, yaitu roda 4 dan roda 2 bisa melalui Jalan Rasel Jaya, dan khusus sepeda motor dapat melalui Jalan Sungai Raya Dalam dengan 2 akses penyeberangan sungai, yaitu dengan feri penyeberangan di Pelabuhan Rasel Jaya. PT Rezeki Kencana atau Division PKS diresmikan pada tahun 2011 dengan kapasitas olah CPO 30 ton per jam. PT Rezeki Kencana berhasil meraih penghargaan sertifikat ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil, diterima pada tanggal 27 Agustus. Diresmikan tahun 2011 dengan kapasitas olah CPO 30 ton per jam. PT Rezeki Kencana berhasil meraih penghargaan sertifikat ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil, diterima pada tanggal 27 Agustus 2019. Sertifikat ISPO sebagai salah satu kontribusi Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals yang ditetapkan Persatuan Bangsa-Bangsa, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perolehan prestasi tersebut. Kemudian data perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Rezeki Kencana, alamat perusahaan Desa Sungai Raya, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Negara Indonesia, Kota Pontianak dengan kode pos 78383. Data personalita Direktur Industri Yang Yi, FGM Industri Irawan Budianto, Mill Manager Sata Sinaga, Pix Mill RK Shi Yapeng, Askep HRD RK Norris, Region Manager HRD DR Johannes HSR. Saya Tia Rumana akan menjelaskan bab 2. PT Rezeki Kencana berdiri pada November 2011 sampai 2013. Perusahaan ini mempunyai 67 karyawan. Perusahaan ini beroperasi pada waktu Senin sampai Sabtu. Untuk hari Minggu, perusahaan ini libur. Pada jam kerja pada perusahaan ini untuk shift 1, jam 7.00 sampai jam 16.00. Untuk shift 2, jam 16.00 sampai selesai. Kapasitas perusahaan ini 30 ton per jam. Berikut gambar dari perusahaan PT Rezeki Kencana. Berikut struktur organisasi dari perusahaan PT Rezeki Kencana. Berikut siklus produksi dari perusahaan PT Rezeki Kencana. Dokumen yang digunakan, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki cara kerja masing-masing, terutama dalam hal keuangan. Untuk menghitung keuangan dalam sebuah perusahaan sangat membutuhkan alat bantu untuk mempercepat perhitungan dalam keuangannya. PT Rezeki Kencana ini juga menggunakan alat bantu atau software yang membantu untuk perhitungan keuangannya. Software yang dipergunakan perusahaan ini ialah aplikasi Word.
Aplikasi Word ini sudah biasa dipergunakan setiap perusahaan sehingga sudah tidak asing lagi. Selain aplikasi Word, perusahaan PT Rezeki Kencana juga menggunakan aplikasi Exam. Berikut use case diagram dari perusahaan PT Rezeki Kencana. 1. Sistem yang mencakup kegiatan penggajian karyawan. 2. 3 aktor yang terlibat atau melakukan kegiatan, yaitu karyawan, bagian keuangan, dan direktur keuangan. 3. Direktur keuangan memverifikasi laporan gaji karyawan, mentransfer gaji karyawan, dan menerima gaji. Berikut activity diagram dari perusahaan PT Rezeki Kencana. A. 1 inisial node yang merupakan awal kegiatan. B. 3 vertical swimline yaitu karyawan, bagian keuangan, dan direktur keuangan. C. 7 activities yang biasa dilakukan oleh para aktor antara lain absen pagi, absen sore, menghitung jam kerja karyawan, melaporkan kepada direktur keuangan, memverifikasi laporan gaji ke karyawan, mentransfer gaji karyawan, dan menerima gaji. D. 1 final node yang merupakan akhir kegiatan. Baik, saya Frenika Agnatina akan melanjutkan ke bab 3. A. Kesimpulan. PT Rezeki Kencana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak kelapa sawit yang masih mentah dan kemudian hasil minyak PT Rezeki Kencana dikirim kepada perusahaan minyak lain untuk proses lebih lanjut. Setelah semua proses selesai, minyak pun siap dipakai dan dipasarkan. Perusahaan ini juga menggunakan aplikasi khusus untuk sistem informasi akuntansinya, yaitu XM, yang mana aplikasi ini sangat membantu dalam accounting perusahaan ini dan mempermudah karyawan menghitung keuangan. B. Saran, setiap perusahaan untuk membantu perhitungan keuangan sangat membutuhkan sistem informasi akuntansi yang mana software khusus penghitung keuangan. Mengingat zaman yang semakin maju dan teknologi yang serba canggih, yang mana banyak pekerjaan manusia dibantu oleh robot yang dapat memperingan pekerjaan manusia. Untuk itu, kita harus memperkuat skill yang ada pada diri kita agar pekerjaan kita tidak diambil alih oleh robot. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.